Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan kami dari kelompok UAS mata kuliah Data Mining, dosen pengajar Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Perkenalkan saya sendiri Rian Maulana, mahasiswa dari kelas SI 503. Di sini kami membentuk kelompok dengan 3 orang. Uh, Teman saya yang pertama Muhammad Raihan, kelas SI 503. Bang Raihan bisa saya hai dulu? Ya, hadir. Ya, siap. Terima kasih Bang Raihan. Terus selanjutnya ada teman saya yang kedua Muhammad Rizky Maulana dari kelas SI 502. Hadir, hadir. Bang Rizky, oke siap. Terima kasih. Oke, Bapak izin. Kami dari 2 kelas yang berbeda yaitu 503 dan 502 karena komunikasi yang cukup baik, maka dari itu kami membentuk kelompok ini. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat judul tugas UAS kita ini yaitu penerapan data mining pada penjualan produk menggunakan metode Cummins clustering. Studi kasusnya pada toko percetakan. Izinkan saya untuk memoderatorinya dan untuk memulainya. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang, kenapa kami mengambil judul ini. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam dunia bisnis, memahami pola penjualan produk sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan strategi pemasaran. Salah satu teknik yang digunakan dalam bisnis intelijen adalah clustering, yang dapat membantu mengelompokkan produk berdasarkan tren penjualan yang ada. Pada tugas ini, teknik Cummins clustering diterapkan menggunakan rapid miner untuk menganalisis dataset penjualan dari sebuah toko percetakan dengan mengelompokkan produk berdasarkan pola penjualan. Pemilik toko dapat menentukan strategi bagaimana pemasaran dan manajemen stok yang lebih efektif nantinya. Eh, Terus di sini kami menggunakan data aset yang kami download dari website kaggle.com. Eh, di situ kami menemukan dataset sebuah toko percetakan dengan atribut seperti yang ada pada slide, yakni tanggal, jenis produk, jumlah order, harga, dan total. Dengan dataset ini bertujuan untuk mengkelompokkan produk berdasarkan pola penjualannya, sehingga dapat membantu dalam memahami tren permintaan pelanggan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah agar kami dapat mengkelompokkan nih produk mana berdasarkan tren penjualan menggunakan metode Cummins clustering dan juga menentukan jumlah cluster optimal yang mewakili pola permintaan produk. Terus tujuan yang terakhir yaitu menganalisis karakteristik dari setiap cluster untuk pengambilan keputusan bisnis. Adapun metode penelitian yang kami gunakan, di sini kami jabarkan alat dan teknik yang digunakan. Alat, tentunya di sini kita menggunakan software Rapid Miner atau AI Studio. Terus seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan metode clustering Cummins dengan menggunakan teknik evaluasi elbow method. Elbow method ini secara garis besar ialah sebuah teknik untuk menentukan cluster mana sih yang paling angkanya paling optimal, kurang lebihnya seperti itu. Metode penelitian metode clustering menggunakan pendekatan algoritma Cummins. Algoritma Cummins merupakan salah satu algoritma dalam fungsi clustering atau pengelompokan. Proses clustering dengan algoritma Cummins adalah sebagai berikut. Tentunya banyak cluster yang satu, tentukan banyak cluster yang diinginkan. Ya tadi kita menentukan dulu nih berapa cluster yang kita inginkan. Biasanya di aplikasi Rapid Miner itu standar itu 5 ya. Nah, dengan menggunakan elbow method tadi, kami menentukan berapa sih cluster yang cocok untuk proses penelitian ini. Terus yang kedua, mengalokasikan data sesuai dengan jumlah cluster yang ditentukan. Ya tadi sudah ditentukan. Terus kita masukkan datanya.
Nah, setelah itu kita jalankan, nanti kita dapat menentukan nih nilai sentroid pada tiap-tiap cluster. Terus menghitung jarak terdekat menggunakan rumus Euclidean dan menampilkan hasil berdasarkan jarak terendah dari hasil perhitungan step keempat tadi. Dan jika belum didapatkan hasil yang sesuai, iterasi kembali dilanjutkan dengan menggunakan step ketiga, yakni menentukan nilai sentroid lagi pada tiap-tiap cluster. Iterasi akan dihentikan jika clustering sudah sama dengan iterasi sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam penelitian ini. Secara garis besarnya sih ada 6 poin ya. Yang pertama, kembali saya ulang mencari data aset tadi. Kami menggunakan website Kaggle untuk mencari datasetnya dan didapatkan dataset sebuah penjualan, data penjualan di toko percetakan. Setelah mendapatkan dataset, kami mengimport datasetnya menggunakan tentunya aplikasi RapidMiner atau AI Studio menggunakan operator read CSV. Data yang kami terima itu sudah clean, jadi alhamdulillah tinggal impor, udah siap gitu loh datanya. Terus tahapan ketiga, pre-processing data, yaitu menghapus atribut yang tidak relevan. Jadi ada atribut yang tidak relevan itu contohnya kayak tanggal ya. Terus kami menormalisasi datanya menggunakan metode MAX. Setelah itu, masuk ke tahapan menentukan jumlah cluster, ya tadi menggunakan elbow method atau metode siku untuk mencari nilai K terbaik. Jadi angka-angkanya tadi kami masukkan ke Excel. Nanti apabila ada sudut siku, itu cluster yang terbaik gitu loh. Terus tahapan kelima, implementasi Kaminsnya, yaitu menjalankan Kamins di aplikasi RapidMiner dengan jumlah cluster yang optimal tadi. Dan terakhir, mengevaluasi dan menginterpretasi, yaitu menganalisis karakteristik setiap cluster, menampilkan hasil dengan visualisasi scatter plot dan cluster asteroid, sehingga dengan menampilkan hasil visualisasi ini, tampilannya bisa lebih jelas dan lebih menarik. Berikutnya untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya, Muhammad Rizky Maulana. Untuk Muhammad Rizky Maulana, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Rian Maulana. Di sini saya mau melanjutkan tentang hasil pembahasan penelitian yang sudah kami lakukan. Berawal dari dataset yang didapatkan pada website Kaggle menggunakan keyword data penjualan ditemukanlah dataset data sebuah data penjualan toko percetakan dengan jumlah banyak transaksi atau data di dalamnya berjumlah 1076. Adapun atribut-atributnya itu terdiri dari tanggal, jenis produk, jumlah order, harga, dan total. Next. Data tersebut eh, atribut memiliki Sorry, sorry. memiliki atribut yang tidak diperlukan dalam proses pengolahan, maka dari itu proses selanjutnya adalah memilih atribut yang dibutuhkan. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis produk, jumlah order, harga, dan total. Adapun atribut tanggal akan diseleksi atau tidak diperlukan dalam proses pengolahan ini. Next. Setelah kami masukkan data, berikut menunjukkan hasil dari metode metode elbow method yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster. Adapun pada gambar sisi kiri atas itu kami melakukan pengujian sebanyak 7 kali klaster dan kami mencari average distance yang mana yang paling menunjukkan sisi siku yang paling kelihatan. Adapun hasil dari grafik elbow yang telah kami lakukan, nilai yang paling optimal adalah K3, di mana terjadi perbedaan yang signifikan sebelum grafik mulai mendatar. Next. Berikut adalah hasil clustering yang kami peroleh menggunakan Kamins pada aplikasi RapidMiner yang mana terbagi jadi 3 cluster. Cluster 0 itu terdapat 714 item, cluster 1 77 item, dan cluster yang kedua terdapat 285 item. Next. Pada menu tabel Centroid dapat dihasilkan seperti gambar berikut. Ada 4 atribut yang muncul, yaitu jenis produk, jumlah order, harga, dan total.
agar terlihat lebih jelas seperti yang digambarkan pada tabel atau pada gambar. Next. Berikut adalah nilai sentraloid untuk setiap klasternya. Bisa dilihat untuk lebih jelasnya pada gambar. Hasil ini menunjukkan bahwa klaster 0 memiliki jumlah order rendah dan harga menengah, sedangkan klaster 1 memiliki produk dengan jumlah order tinggi dan harga yang lebih mahal, atau kategori produk populer. Dan untuk klaster kedua memiliki jumlah order yang sedang dan harga yang sedang juga. Hal ini dapat digunakan untuk strategi pemasaran yang mana cocok dengan eh, bisnis intelijen seperti memberikan promo pada produk-produk dan jumlah order rendah atau meningkatkan stok pada produk dengan demand yang tinggi. Untuk penjelasan selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Raihan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Proses clustering dilakukan menggunakan rapid miner dengan proses diagram. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu red CSV, yang kedua set roll, yang ketiga nominal to numerical, yang keempat clustering, dan yang terakhir performance. Next. Setelah melakukan proses clustering, hasilnya dapat divisualisasikan menggunakan scatter plot yang menunjukkan distribusi data berdasarkan jumlah pesanan dan harga produk, seperti yang terdapat pada gambar berikut. Next. Dalam menggunakan metode Kamen clustering, tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kelebihannya, metode Kamins mudah digunakan karena memiliki implementasi yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, efisiensi dalam pemrosesan data yang besar. Karena berbasis iterasi, metode ini lebih cepat dibandingkan metode clustering lain seperti hierarchical clustering. Yang ketiga yaitu hasil yang interpolatif. Cluster yang terbentuk dapat dengan mudah dianalisis berdasarkan centroidnya. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu memerlukan pemilihan jumlah clustering K yang optimal. Pemilihan nilai K sangat mempengaruhi hasil clustering. Yang kedua yaitu sensitif terhadap data outlier. Keberadaan outlier dapat mengganggu hasil clustering dan membuat centroid bergeser. Yang ketiga yaitu hanya bekerja dengan data numerik. Kamian tidak bisa diterapkan langsung pada data kategorikan tanpa transformasi. Dikarenakan algoritma Kamian menggunakan perhitungan jarak untuk menentukan klasternya. Oleh karena itu, algoritma ini hanya dapat bekerja dengan data numerik. Data kategori perlu dirubah menjadi data numerik terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan Kamen clustering berhasil mengelompokkan produk berdasarkan jumlah pesanan dan harga, yang membantu dalam memahami pola penjualan. Cluster yang terbentuk memberikan wawasan tentang produk yang memiliki tingkat permintaan tinggi dan rendah. Yang kedua, yaitu hasil clustering menunjukkan pola tertentu yang dapat digunakan untuk strategi pemasaran dan pengelolaan stok. Yang ketiga, teknik ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang bisnis untuk memahami tren penjualan dan permintaan pasar. Next. Selanjutnya, saran dari kami, yaitu kami memberikan saran dari hasil penelitian, di antaranya adalah yang pertama, untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan dataset yang lebih besar untuk meningkatkan akurasi hasil clustering. Yang kedua, menggunakan teknik clustering lain seperti DBS scan atau hierarchical clustering untuk perbandingan. Yang ketiga, menambahkan variabel lain seperti data pelanggan untuk analisis yang lebih mendalam. Hmm, oke, terima kasih Bang Muhammad Raihan, Bang Muhammad Rizky Maulana telah membantu kita dalam mempresentasikan hasil UAS kali ini. Izin Bapak, saya rasa cukup untuk video UAS kali ini. Saya Rian Maulana bersama tim Bang Muhammad Raihan, Bang Muhammad Rizky Maulana, izin pamit undur diri. Tentunya banyak masih kekurangan dalam
implementasi kami ini. Uh, Saran dan masukan sangat kami butuhkan. Singkat saja, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam